Audio Jungle. Halo, ketemu lagi di Dian's Horror Podcast. Di sini gue mau ceritain tentang pengalaman horor yang gue alami sekitar setahun yang lalu selama kuliah kemarin, sekitar tahun 2019. Perkenalkan, nama gue Dian. Tahun lalu waktu gue kos di salah satu daerah di kawasan Kabupaten Bandung, karena gue kuliah di area daerah situ. Gue kuliah di kampus Universitas Telkom Bandung. Sebenarnya gue sebelumnya punya pengalaman horor di tahun pertama zaman asrama dulu. Tapi yang gue ceritain kali ini itu pengalaman ketindihan pertama kali gue seumur hidup gue yang gue alamin waktu kuliah kemarin di tahun keempat atau angkatan tua. Malam itu gue pulang dari lab habis ngerjain tugas akhir sama teman-teman lab. Gue lupa nggak lihat jam, tapi gue ngerasa itu udah terlalu malam. Akhirnya gue mutusin buat pulang. Kalau nggak salah sekitar jam 11:30 malam. Dan emang kampus itu udah dikunci. Kita juga pulang dari kampus itu, tepatnya di Fakultas Teknik Elektro itu, pulang lewat jendela, gara-gara ya pintunya udah dikunci sama satpam sekitar jam 10-an lewat. Pas gue pulang, dan emang gak ada yang bisa nganterin saat itu. Beberapa juga ada yang nginep di lab kan. Akhirnya gue benar-benar pulang sendiri malam itu ke kosan. Jaraknya sekitar kurang lebih 1 kilo atau 800 meter lah dari fakultas gue ke arah kosan. Gue lewat jalan biasa yang gue lewatin, keluar dari Masjid Syamsul Ulum atau MSU. Kalau yang anak Telkom pasti tahu daerah situ. Kebetulan gerbang di masjid itu masih belum dikunci. Yang arah luarnya itu nyambung ke Jalan Sukabirus. Nah, dan itu emang ya 11:30, sepi sih, cuman masih ada beberapa yang masih lalu lalang saat itu, mungkin yang lagi nugas di luar atau nyari makan. Nah, kosan gue itu masuk ke gang deket warteg, persis depan pos polisi itu. Masuk gang terus, kosan gue kebetulan pinggir jalan raya gitu kan. Ya udah, gue biasa nyampe kosan, masuk, kebetulan lagi nggak sholat gitu kan, bersih badan, ganti baju, terus habis itu siap-siap tidur. Selama ini dan selama ngekos di situ hampir 3 tahun, gue nggak pernah punya pengalaman horor apa-apa. Tapi beda banget pada saat malam itu. Pulang dari lab, gue tuh udah emang dalam keadaan yang benar-benar capek lah istilahnya. Udah pengennya langsung tidur aja gitu kan, istirahat. Ya udah, gue langsung tidur di kasur gue tuh deket jendela gitu, pintunya di sebelah kanan. Dan lampunya gue matiin, cuman ada penerangan lampu tumbler remang-remang gitu warna orange. Ya udah, gue tidur sekitar jam 12:30. Tiba-tiba ya gue kebangun sekitar jam 2 pagi itu. Jam 2 gue kebangun setengah sadar. Pas gue nengok kanan, kan itu remang-remang banget ya kondisi kamarnya gitu kan. Kecuali lampu kamar mandi gue nyalain dan pintunya kebuka, jadi penerangan cuma dari situ aja. Pas gue nengok ke kanan dikit, kok gue kayak ngeliat siluet gitu. Gue merem, gue melek lagi, gue mastiin yang gue lihat itu bener apa enggak sih gitu kan. Antara sadar nggak sadar gue ngeliat siluet kayak Mister
poci gitu. Sumpah itu jelas banget. Dan itu kayak goyang-goyang gitu. Gue merem melek lagi dan dia masih ada di situ. Gue shock dong, gue ketakutan kalau yang gue lihat itu ternyata benar. Itu benar-benar jelas sejelas-jelasnya siluet bentukan kayak gitu dan sambil goyang-goyang. Anjir lah gitu kan. Terus gue nyebut, gue panik, gue ngadep lurus ke langit-langit, gue deg-degan banget, gue nggak bisa gerak sama sekali, gue cuma bisa ngucap ayat kursi, astagfirullah, ya Allah sambil merem. Terus gue berharap sosok itu tuh udah nggak ada lagi. Terus gue nangis, pas gue nangis gue inget gue nelpon jam 2:30 itu, gue nelpon temen gue bilang gue nangis, gue takut. Habis itu dia nanya cerita, gue nggak jawab, gue nggak bisa, gue nggak mau cerita pada saat itu, gue benar-benar takut. Terus pas udah hanya itu, udah gue nelpon, ternyata ya udah sosok itu udah nggak ada lagi sama sekali. Dan itu gue shock banget. Pada saat sebelumnya gue nyebut-nyebut gitu, nggak sengaja tuh gue kayak mau ketiduran gitu, kayak mau nggak sadar. Pas gue nyebut-nyebut sambil merem itu, gue kayak mau nggak sadar, gue kayak mau tidur. Tapi bener-bener dalam hati itu gue bilang, jangan sampai nggak sadar bego, nanti lu kesurupan, siapa yang nolongin lu, sadar. Dan gue berusaha buat sadar itu benar-benar usaha banget sih, dan itu lama sampai gue baca-bacaan semua bacaan ayat gue baca pada saat itu. Dan gue berusaha ayo sadar dalam hati selama 5 menit kalau nggak salah. Dan bener-bener gue akhirnya bisa buat sadar lagi. Gue ngos-ngosan banget. Terus gue abis itu selain nelpon teman gue langsung nelpon bokap gue. Abis bokap gue ngangkat, bilang kenapa, gue bilang gue nggak mau cerita saat itu, nanti pagi aja. Akhirnya gue di situ diem nangis, gue nggak bisa tidur selama beberapa jam sampai azan subuh. Selesai sholat itu baru gue tidur, dan gue parno sendiri di dalam kosan gue. Padahal sebelumnya gue tuh ya kehitung takut-takut berani. Tengah malam gue ngedenger podcast horor Do You See What I See atau Ardan, itu gue santai-santai aja sambil ngerjain TA, gue denger biasa. Tapi tuh malam itu beda banget sih. Itu pengalaman pertama gue ketindihan. Ya pas paginya gue cerita ke bokap gue kalau gue habis ngeliat yang kayak gitu. Cuman bokap gue bilang ya mungkin gara-gara kecapean beberapa hari itu gue ngerjain TA gitu, gue kecapean pulang malam terus. Akhirnya ya pada saat itu ya gara-gara kecapean gue sampai bisa berhalusinasi, entah beneran atau enggak ngeliat kayak gitu. Biasanya gue nggak pernah kayak gitu kan. Itu aja sih pengalaman ketindihan pertama gue selama kuliah kemarin. Kalau cerita horor dari teman gue sebenarnya ada sih. Mungkin di next video bakal gue ceritain gimana ceritanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you and see you again. Bye-bye.